Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang stakeholder relationship, social responsibility, and corporate governance. Di kelompok kami sendiri, kami memiliki 4 anggota yang bernama Adriel, Sastra, Diva, dan Safina. Oke, di sini kami pertama adalah stakeholder define ethical issue in business. Yang kedua adalah social responsibility and the importance of a stakeholder orientation. Yang ketiga adalah social responsibility and ethics. Yang keempat adalah corporate governance provide formalized responsibility to stakeholder. Yang kelima adalah implementing a stakeholder perspective. Yang pertama adalah stakeholder define ethical issues in business. Stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan seperti customer, employee, community, dan masih banyak lagi. Grup ini terpengaruh oleh bisnis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi bisnis. Para pemangku kepentingan menyediakan sumber daya untuk kesuksesan dalam jangka panjang. Sumber daya ini bisa berbentuk aset berwujud maupun tidak berwujud. Stakeholder teridentifikasikan menjadi dua, yaitu primary stakeholder dan secondary stakeholder. Primary stakeholders merupakan pihak yang memiliki kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung resiko perusahaan tersebut. Contohnya seperti employee, customer, investor, stakeholder, dan lain-lain. Untuk secondary stakeholder, merupakan pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan, tetapi tidak memberikan pengaruh besar terhadap kelangsungan suatu perusahaan, seperti media, trade association, and special interest group. Lalu ada stakeholder orientation. Stakeholder orientation comprise 3 sets of activities. Yang pertama yaitu menganalisis stakeholder yang relevan terhadap perusahaan. Yang kedua, mendistribusikan informasi mengenai kekhawatiran perusahaan yang relevan terhadap stakeholder. Dan yang ketiga, mengevaluasi dampak pada isu yang penting terhadap pemangku kepentingan yang sudah diidentifikasi. Stakeholder orientasi harus memiliki kemampuan mengenali, memahami, mengantisipasi, dan merealisasikan kebutuhan para pemangku kepentingan. Stakeholder orientation tidak dapat bekerja secara utuh apabila tidak melibatkan aktivitas yang mengatasi masalah stakeholder. Yang kedua adalah social responsibility. Bisnis tercipta karena hubungan antara employee, consumer, manager, bahkan direktur yang memastikan company berjalan dengan baik. Membangun bisnis tidaklah mudah, akan ada tantangan yang harus dilewati. Contohnya konflik, tetapi kita memiliki tujuan yang sama. Istilah tanggung jawab sosial sebagai kewajiban organisasi untuk memaksimalkan dampak positif terhadap stakeholder dan meminimalisirkan dampak negatif. Bukti yang menunjukkan pernyataan di atas adalah sebagai berikut. Milton Friedman mengatakan, misi dasar pada bisnis adalah untuk produksi barang dan jasa yang menghasilkan keuntungan dan memaksimalkan kontribusi terhadap masyarakat dan bertanggung jawab secara sosial. Yang kedua, kapitalisme Friedman jauh lebih dari kapitalisme Adam Smith, salah satu pendiri dari kapitalisme. Smith menciptakan konsep invisible hand dan berbicara mengenai self-interest. Akan tetapi, dia menjelaskan common good ini berkaitan dengan 6 motif psikologis, dan setiap motif harus memproduksi common good dengan nilai seperti kesopanan, kebijaksanaan, alasan, perasaan, dan mempromosikan kebahagiaan umat manusia. Social responsibility and ethics. Konsep etika dan tanggung jawab sosial sering digunakan secara bergantian. Meskipun konsep etika dan tanggung jawab sosial sering digunakan secara bergantian, namun masing-masing memiliki arti tersendiri. Tanggung jawab sosial dapat dilihat sebagai kontrak dengan masyarakat. Etika bisnis melibatkan aturan bisnis yang dipikirkan dengan baik atau heuristik perilaku yang memandu pengambilan keputusan.
Ada 4 level dari social responsibility. Yang pertama ada filantropis, yaitu memberi kembali kepada masyarakat. Yang kedua ada etis, mengikuti standar perilaku yang dapat diterima sebagaimana dinilai oleh pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang ketiga ada ekonomis, itu dengan memaksimalkan kekayaan atau nilai pemangku kepentingan. Yang keempat ada hukum, mematuhi semua hukum dan peraturan pemerintah. Selanjutnya, corporate governance provides formalized responsibility to stakeholders. Corporate governance adalah tata kelola usaha. Sebagian besar bisnis, bahkan mata kuliah yang diajarkan dalam perguruan tinggi program bisnis, beroperasi di bawah keyakinan bahwa tujuan utama berbisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan untuk para pemegang saham. Model pemangku kepentingan menempatkan dewan direksi pada posisi sentral untuk menyeimbangkan kepentingan dan konflik berbagai daerah pemilihan. Kontrol eksternal dari korporasi tidak hanya mencakup peraturan pemerintah, tetapi juga pemangku kepentingan utama termasuk karyawan, konsumen, dan masyarakat untuk memberikan tekanan pada perilaku yang bertanggung jawab. Baik direktur dan pejabat adalah fidusia bagi pemegang saham. Fidusia adalah orang-orang yang ditempatkan pada posisi kepercayaan yang menggunakan kehati-hatian dan kesetiaan dalam bertindak atas nama kepentingan terbaik organisasi. Ada tugas perawatan, juga disebut tugas ketekunan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi dan kehati-hatian. 38 direksi memiliki kewajiban untuk menghindari pelanggaran etika dan dalam peran direktur mereka untuk memberikan kepemimpinan dalam keputusan untuk mencegah pelanggaran etika dalam organisasi. Namun, kesalahan perusahaan yang biasa terjadi pada saat ini adalah kegagalan dalam menyeimbangkan kepentingan pemangku kepentingan yang berakibatnya gagalnya memaksimalkan kekayaan pada stakeholders. Pasal ini menyangkut kepada pelanggaran etika yang mana adalah tanggung jawab direktur dan pejabat perusahaan. Step 1 yaitu assessing the corporate culture, yaitu untuk meningkatkan kecocokan antar organisasi. Program pertanggungjawaban sosial harus menyelaraskan dengan budaya perusahaan organisasi, misi, nilai, dan norma-norma yang berkemungkinan memiliki implikasi terhadap tanggung jawab sosial. Tujuan dari langkah pertama ini adalah untuk mengidentifikasi organisasi misi, nilai, dan norma yang mungkin berimplikasi pada tanggung jawab sosial. Pada saat tertentu, nilai-nilai dan norma-norma yang ada dan relevan adalah yang menentukan kelompok pemangku kepentingan dan isu-isu pemangku kepentingan yang dianggap paling penting oleh organisasi. Step kedua adalah identifying stakeholder groups. Dalam mengelola pada tahap ini, penting untuk mengetahui keinginan, kebutuhan, dan hasrat para pemangku kepentingan. Manajer dapat mengidentifikasi pemangku kepentingan yang relevan. Stakeholder memiliki kuasa yang maksimal saat keberlangsungan mereka tidak terlalu berpengaruh pada kesuksesan suatu organisasi. Step 3, identifying stakeholder issues. Beberapa perusahaan paling etis dunia, semuanya yang telah menunjukkan komitmen kepada pemangku kepentingan. Reputasi adalah salah satu aset tak berwujud organisasi terbesar dengan nilai nyata. Nah, reputasi positif sulit untuk diukur, tapi sangat penting. Tunggal insiden negatif dapat mempengaruhi persepsi, citra, dan reputasi perusahaan secara instan dan selama bertahun-tahun sebelumnya. Step 4, assessing organizational commitment to social responsibility. Setiap anggota organisasi harus berkomitmen setia terhadap organisasi, terlebih saat organisasi melakukan setiap tanggung jawab sosialnya, karena kinerja setiap anggota dan organisasi sangat berpengaruh di saat melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Semakin bagus kinerja setiap anggota organisasi, semakin bagus juga nilai dari tanggung jawab sosial yang telah dilaksanakan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Kiranya kalau ada kata-kata yang salah di hati para teman-teman dan ibu dosen, mohon dimaafkan. Terima kasih.